Jika seseorang memberitahu Anda tarikh sesuatu peristiwa besar ratusan tahun sebelum ia berlaku, adakah Anda akan mempercayainya? Dalam dunia ini, ramalan palsu ada di mana-mana. Tetapi Alkitab mengandungi satu rangka nubuatan yang begitu konsisten, sehingga apabila dibandingkan dengan sejarah, ia menunjukkan ketepatan yang luar biasa. Nubuatan ini menunjuk kepada masa pembaptisan Yesus, saat pengorbanannya, dan titik di mana Injil mula melangkaui batas bangsa Yahudi. Dan puncaknya, satu peristiwa penting dalam rancangan penebusan pada tahun 1844. Hari ini, kita akan menyelidikinya bersama. Sediakan Alkitab Anda. Ini bukan sekadar kiraan angka, ini adalah peta masa penebusan Tuhan. Semuanya bermula dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 14. Daniel mendengar suara suci berkata, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Pertama, kita mesti faham kode bahasanya. Frasa petang dan pagi merujuk kepada satu hari penuh, seperti yang kita lihat dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian. Jadi 2300 petang dan pagi sama dengan 2300 hari. Kedua, bagaimana hari ini ditukar menjadi tahun? Alkitab memberikan kuncinya secara langsung. Yehezkiel 4 ayat 6 berkata, Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. Dan Bilangan 14:34 menyatakan, satu hari dihitung satu tahun. Dalam nubuat Alkitab, satu hari nubuatan sama dengan satu tahun. Jadi 2300 hari sama dengan 2300 tahun. Tetapi Daniel tidak mengerti penglihatan itu sepenuhnya. Dia bingung. Tuhan memberikan jangka masa 2300 tahun, tetapi tidak memberikan titik awalnya. Tanpa titik awal, nubuat itu seperti teka-teki tanpa potongan pertama. Dan beberapa waktu kemudian, jawabannya datang. Dalam Daniel 9 ayat 21 hingga 23, Alkitab mencatat bahwa malaikat Gabriel diperintahkan untuk datang memberikan jawaban dari penglihatan itu kepada Daniel. Di dalam Daniel 9 ayat 24 menubuatkan, 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk mengakhiri pelanggaran, untuk menghapuskan dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi kesalahan, untuk mendatangkan kebenaran yang kekal, untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nubuat ini berbicara tentang 70 minggu. Dalam satu minggu terdapat 7 hari, maka 70 minggu dikali 7 hari sama dengan 490 hari. Dan dalam bahasa nubuatan, satu hari melambangkan satu tahun. Maka 490 hari ini mewakili 490 tahun. Ayat ini mengatakan 490 tahun ini ditetapkan. Dalam bahasa Ibrani, kata itu adalah nehtak, yang berasal dari akar kata catak, yang bermaksud memotong, membagi, atau dipotong dari suatu bahagian yang lebih besar. Walaupun teks tidak menyatakan secara eksplisit bahwa 490 tahun ini dipotong langsung dari 2300 tahun, hubungan konteks antara Daniel 8 dan 9 menunjukkan bahwa Gabriel sedang menjelaskan penglihatan yang sama yang belum Daniel fahami. Dalam rangka penafsiran yang konsisten, 490 tahun itu dilihat sebagai bahagian yang dipotong dari nubuat yang lebih besar, yaitu 2300 tahun. Dan kedua-duanya bermula pada masa yang sama. Kapan itu? Daniel 9 ayat 25 menyatakan, Ketahuilah dan pahamilah ini, dari saat keluarnya perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias, Sang Raja, akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan-jalan akan dibangun kembali, demikian juga temboknya, walaupun dalam masa kesusahan. Ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa pengiraan masa itu bermula dari keluarnya perintah untuk membangunkan kembali Yerusalem. Ada beberapa dekrit Raja Persia, tetapi dekrit yang paling lengkap yang membenarkan pembangunan kuil, kota, dan sistem pemerintahan Yahudi tercatat dalam Ezra 7. Ezra 7 ayat 7 hingga 9 dengan jelas menyebut perintah itu dikeluarkan pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta pertama. Bagaimana kita tahu tahun itu? Kronologi Raja-Raja Persia yang dikaji melalui rekod astronomi purba dan diselaraskan oleh sarjana seperti Ptolemy
serta bukti arkeologi kontemporari menempatkan tahun ke-7 pemerintahan Artasasta tepat pada tahun 457 sebelum Masehi. Kita sudah dapat permulaan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Tuhan menggerakkan jarum jam sejarah dengan ketepatan yang menakjubkan. Daniel 9 ayat 25 menubuatkan, "Ketahuilah dan pahamilah ini, dari saat keluarnya perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias Sang Raja, akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan-jalan akan dibangun kembali, demikian juga temboknya, walaupun dalam masa kesusahan." 7 minggu ditambah 62 minggu sama dengan 69 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari, 69 minggu dikali 7 hari sama dengan 483 hari, atau 483 tahun. Mari kita kira, 457 sebelum Masehi dikurangkan 483 tahun membawa kita ke tahun 27 Masehi. Ingat, tidak ada tahun sifar dalam kalender. Apa yang berlaku pada tahun 27 Masehi? Tepat pada tahun itu, Yesus berjalan ke Sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Adakah ini kebetulan? Injil Lukas 3 ayat 1 hingga 3 mencatat bahwa pelayanan Yohanes dan peristiwa pembaptisan Yesus berlaku pada tahun ke-15 pemerintahan Tiberius. Sejarah menunjukkan bahwa Tiberius mula memerintah bersama Augustus sekitar tahun 12 Masehi, sebelum menjadi kaisar tunggal pada tahun 14 Masehi. Bergantung kepada cara pengiraan, ini membawa kita ke sekitar tahun 27 hingga 29 Masehi, satu jangka masa yang selaras dengan garis masa nubuatan. Dan pada saat itu, sesuatu yang luar biasa berlaku. Mesias atau Kristus bermaksud yang diurapi. Pada pembaptisannya, Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Bahkan Injil Markus 1 ayat 15 mencatat kata-katanya, "Waktunya telah genap." Waktu apa yang genap? Inilah penggenapan bahagian pertama dari nubuatan dalam kitab Daniel, 69 minggu atau 483 tahun. Dan setelah titik ini, masih ada 1 minggu terakhir yang tersisa dalam nubuatan 490 tahun itu, karena 490 dikurangi 483 ada sisa 7 tahun. Nubuat ini semakin menakjubkan. Daniel 9 ayat 27 berkata, "Raja itu akan membuat perjanjian bagi banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan." 1 minggu terakhir adalah 7 hari atau 7 tahun. Pertengahan 7 tahun adalah 3,5 tahun. Jika dimulai dari tahun 27 Masehi, maka 3,5 tahun kemudian membawa kita ke sekitar tahun 31 Masehi. Pada titik inilah Yesus disalibkan. Injil Matius 27 ayat 51 mencatat bahwa pada saat itu, tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Mengapa? Karena anak domba Allah yang sejati telah dikorbankan. Sistem korban yang telah berlangsung selama berabad-abad kini digenapi dan mencapai tujuannya. Melalui pengorbanan Kristus, sistem itu tidak lagi diperlukan. Lalu bagaimana dengan bukti sejarah dan astronomi? Memang ada perbedaan pandangan di kalangan sarjana. Sebagian menunjuk ke tahun 30 Masehi, sebagian lagi ke 33 Masehi. Kajian astronomi modern, termasuk analisis siklus bulan, oleh peneliti seperti Colin J. Humphreys dan W. G. Waddington, berusaha menentukan tanggal Paskah Yahudi pada masa itu. Walaupun hasilnya tidak sepenuhnya seragam, dalam kerangka nubuatan 70 minggu, model sekitar tahun 31 Masehi menunjukkan keselarasan yang kuat dengan pola nubuatan yang telah kita lihat. Kita masih ada baki 3,5 tahun dari 7 tahun terakhir. 31 Masehi ditambah 3,5 tahun membawa kita ke tahun 34 Masehi. Pada sekitar waktu ini, satu peristiwa tragis berlaku. Stefanus, seorang diakon yang penuh Roh Kudus, diadili oleh Majelis Sanhedrin dan direjam batu hingga mati. Peristiwa ini sering difahami sebagai titik penting yang mempercepatkan peralihan penyebaran Injil,
dari yang sebelumnya berfokus kepada bangsa Yahudi menuju jangkauan yang lebih luas. Apa kesan langsungnya? Kisah Para Rasul 8 ayat 1 mencatat, pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem, dan mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Pada titik ini, genaplah 490 tahun yang telah ditetapkan. Fokus khusus kepada bangsa Yahudi sebagai umat perjanjian kini beralih kepada misi yang lebih luas. Filipus pergi ke Samaria. Paulus dipanggil menjadi rasul kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kisah Para Rasul 13 ayat 46 menyatakan, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Pintu rahmat kini terbuka kepada seluruh dunia. Masa yang dikhususkan itu telah genap, dan jam nubuatan yang lebih panjang, 2300 tahun, terus berjalan. Sekarang kita tiba di puncak segalanya. Ingat, 490 tahun hanyalah bahagian awal dari garis masa yang lebih besar. Jika bahagian pertama nubuatan ini terbukti tepat hingga ke tahun, maka wajar untuk mempertimbangkan bahwa baki garis masa ini mengikuti pola yang sama dan perlu diuji dengan prinsip yang konsisten. 2300 tahun dikurangkan 490 tahun meninggalkan sisa 1810 tahun. 34 Masehi ditambah 1810 tahun membawa kita ke tahun 1844 Masehi. Apa yang berlaku pada tahun 1844? Kitab Daniel 8 ayat 14 berkata, tempat kudus itu akan dipulihkan. Ramai orang keliru di sini. Mereka mencari pemulihan bait suci di bumi. Tetapi pada tahun 1844, tiada bait suci di bumi. Bait suci di Yerusalem telah pun dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Dan tidak pernah dibangunkan kembali hingga hari ini. Pada awal 1800-an, satu gerakan yang dipimpin oleh William Miller mengkaji nubuatan ini dan menyimpulkan bahwa Yesus akan datang kembali sekitar tahun 1844. Namun, apabila ia tidak datang seperti yang dijangkakan, ramai pengikutnya mengalami kekecewaan yang mendalam. Peristiwa ini dikenali dalam sejarah sebagai The Great Disappointment. Tapi tunggu dulu, kesilapan mereka bukan pada matematik, tetapi pada peristiwa. Pertanyaannya, dalam Alkitab, adakah tempat kudus itu sentiasa merujuk kepada bangunan di bumi, atau ada realiti yang lebih besar? Alkitab memberikan petunjuk yang jelas. Ibrani 8:2 menegaskan bahwa ada bait suci yang sejati di sorga, didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ibrani 9 ayat 24 juga menjelaskan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dalam kerangka ini, tahun 1844 difahami sebagai permulaan hari penghakiman di surga, bukannya kedatangan Yesus yang kedua ke bumi. Pada tahun 1844, Yesus memasuki tahap terakhir karya penebusannya di surga. Ini adalah berkaitan dengan hari pendamaian yang berakar dalam Imamat 16, di mana imam besar masuk ke ruang Maha Kudus sekali setahun untuk menyucikan tempat kudus dan umat daripada dosa. Tahun 1844 bukanlah tahun kiamat. Ia adalah tahun di mana ia menandakan permulaan tahap akhir karya penebusan untuk melayani sebagai imam besar kita. Untuk mengesahkan kronologi penghakiman ini, Alkitab memberikan gambaran yang jelas dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Daniel 7 ayat 9 hingga 10 menggambarkan, pengadilan mulai duduk dan buku-buku dibuka. Kemudian dalam Daniel 7 ayat 13,
seorang seperti Anak Manusia datang kepada yang lanjut usianya itu. Perhatikan kronologinya. Penghakiman bermula, buku-buku dibuka, dan Anak Manusia, Yesus, datang menghadap Bapa. Ini bukan kedatangannya ke bumi, tetapi kedatangannya ke hadirat Allah di surga untuk menerima kerajaannya. Kitab Wahyu 14 ayat 6-7 juga mengumumkan, telah tiba saat penghakimannya. Tetapi, apa sebenarnya yang berlaku dalam pengadilan ini? Perlu difahami, keselamatan telah disediakan sepenuhnya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Penghakiman ini bukan untuk menambah atau mengurangi korban itu, tetapi untuk menyatakan secara terbuka siapa yang menerima keselamatan tersebut dan tetap tinggal di dalam Kristus. Dalam proses ini, kehidupan umat Allah dinyatakan, iman mereka terlihat melalui kesetiaan, dan catatan dosa ditangani menurut keadilan dan kasih Allah. Ini adalah pembelaan terhadap karakter Allah di hadapan seluruh alam semesta, menunjukkan bahwa setiap keputusannya adil, benar, dan penuh kasih. Kitab Pengkhotbah 12 ayat 14 merangkum, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Lalu, di manakah Yesus dalam penghakiman ini? Alkitab menunjukkan bahwa Yesus memainkan peranan yang unik dan lengkap. Sebagai juru selamat, dia telah mati di kayu salib pada tahun 31 Masehi, membayar harga dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Sebagai pengantara, dia berdiri di hadapan Bapa, membawa nama kita, membela kes kita dengan darahnya yang suci. Sebagai hakim, segala penghakiman telah dipercayakan kepadanya oleh Bapa, dan melaluinya keadilan dan belas kasihan dinyatakan dengan sempurna. Dan sebagai sahabat, dia memahami kelemahan kita, karena dia telah dicubai dalam segala perkara sama seperti kita, namun tanpa dosa. Ini bermakna, di dalam penghakiman itu sendiri, kita tidak berdiri sendirian. Nubuat 2300 tahun ini bukan sekadar catatan kronologi atau rumusan matematik. Ia adalah bukti nyata bahwa sejarah tidak berjalan secara rawak, tetapi bergerak mengikut rancangan penebusan Allah yang sempurna dan penuh kuasa. Ia memberitahu kita, pada 457 sebelum Masehi, Tuhan memulakan garis masa ini. Pada 27 Masehi, Mesias diurapi tepat pada waktunya. Pada 31 Masehi, Mesias mati tepat pada waktunya menebus kita dengan darahnya. Pada 34 Masehi, Injil mulai bergerak melampaui batas bangsa Yahudi dan menjangkau seluruh dunia. Dan pada 1844 Masehi, Kristus memasuki fasa pelayanan terakhirnya di hadirat Allah di surga, pekerjaan penghakiman bagi umatnya. Jika Tuhan boleh menggerakkan sejarah dunia dengan ketepatan hingga ke tahun tertentu selama 2300 tahun, adakah Anda percaya bahwa Ia mengawal masa depan Anda hari ini? Nubuat ini bukan untuk menakut-nakutkan kita, tetapi untuk memberitahu kita, Tuhan tidak tidur. Penghakiman sedang berlangsung di surga, dan Yesus berdiri di sana sebagai juru selamat, pengantara, hakim, dan sahabat kita. Karena Tuhan yang mengendalikan masa dengan ketepatan selama 2300 tahun adalah Tuhan yang sama yang memegang hidup Anda hari ini. Percayalah pada janjinya, tetaplah setia. Penebusan sedang berlangsung, dan akhir cerita ini telah ditetapkan, kemenangan. Dan jika waktu penghakiman sudah berjalan, maka pertanyaannya bukan lagi bilakah itu bermula, tetapi di manakah posisi kita hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Jika ini memberkati Anda, kongsikan kepada orang lain. Marilah kita terus mengkaji firman Tuhan.